kembali lagi dalam Info TVRI. Masih bersama saya Dr. Andi dan narasumber kita hari ini Dr. Iwansun Kosama, spesialis bedah konsultan vaskular. Masih dalam pembahasan tentang penyakit arteri perifer ya dok, Ya, untuk hari betul. ini. Nah, ini kan tadi dok kita sudah bahas tentang bagaimana kira-kira tanda-tanda gejala dari penyakit arteri perifer. Kita sudah bahas juga tentang kira-kira kedepannya ini penyakit arteri perifer quality of life-nya seperti apa. Nah, kira-kira ini dok, untuk kita tahu bahwa kita ini sakit yang namanya penyakit arteri perifer itu dok, kita perlu periksa apa ya dok? Biar kita juga di rumah sakit istilahnya kita bisa tahu, oh kita akan melakukan pemeriksaan seperti ini. Apalagi masyarakat awam cuma tahu, dok saya mau periksa darah, saya mau periksa ronsen, ronsennya tidak tahu ronsen apa, atau darahnya tidak tahu pemeriksaan darah apa dokter ya. Ya. Jadi penyakit arteri perifer ini untuk pemeriksaannya ini sebenarnya cukup kompleks ya. Kompleks ya dok ya. Ya. Jadi tergantung daripada kondisi pembuluh darah kaki dan kondisi kaki ketika datang ke rumah sakit. Dok. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada luka di kaki, tentu pemeriksaannya akan berbeda dengan yang masih tahap awal. Tapi secara umum pemeriksaan yang akan dijalani yang pertama tentu kita akan melakukan pemeriksaan dulu untuk faktor-faktor risikonya. Faktor-faktor risiko apa saja? Ya, jadi biasa dilakukan pemeriksaan darah untuk mengecek kondisi gula darah, kemudian kadar kolesterolnya, kemudian dilakukan pemeriksaan juga untuk tekanan darahnya, untuk melihat apakah pasien mengalami ada hipertensi atau tidak, seperti itu. Ataupun pada pasien-pasien yang sudah terkontrol secara rutin, dok saya sudah rutin minum obat-obat untuk gula darah, untuk kencing manisnya, atau untuk darah tingginya. Nah, kita akan mengecek kembali apakah dosis obat yang diberikan itu sudah tepat atau perlu ada koreksi-koreksi, mungkin karena kondisi penyakitnya itu berkembang. Boleh jadi mungkin sekalipun minum obat cuman tidak terkontrol ya dok dosisnya. Boleh jadi dibilang minum obat cuman gula darahnya masih tinggi, ya kan? Dosisnya sudah tidak sesuai lagi ya dok tidak ya? sesuai lagi, betul. Iya dok. Ya. Nah, selain itu dok, kira-kira kalau selain pemeriksaan laboratorium ya dok, mungkin pemeriksaan secara diagnostiknya seperti apa dok? Kita bisa tahu dok ya. Ya mungkin orang awam itu lebih tahu, oh ronsen seperti itu dok ya, scan atau apa dok. Mungkin ada yang bisa dilakukan pemeriksaan dokter? Ya betul, yang seperti dokter Andi bilang, kalau dalam kondisi penyakit arteri perifer kemudian sudah ada luka di kaki, kita harus melakukan pemeriksaan ronsen di daerah luka yang terjadi. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk tahu apakah sendi atau tulang daripada pasien ini juga sudah mengalami infeksi. Karena ini akan menentukan penanganannya tentu akan berbeda. Kalau misalnya sampai infeksinya sudah mengenai daerah tulang. Ya, dok, ya. Nah itu bisa dibantu dengan melakukan ronsen di daerah yang ada lukanya. Kemudian yang berikutnya ada pemeriksaan yang cukup mudah dilakukan, yaitu kita melakukan pemeriksaan USG. USG ya dok ya? Ya betul. Kita melakukan USG, jadi nanti seperti pemeriksaan pada ibu hamil ya, menggunakan USG itu tidak menyakitkan, tidak menakutkan juga. Ya, jadi nanti pembuluh darah daripada pasien itu kita USG untuk mengevaluasi kondisinya, bagaimana pembuluh darah itu. Kemudian yang kedua, apakah ada sumbatan yang terjadi di situ, ya? Apakah ada penyempitan ataukah ada trombus yang saya bilang tadi ya. Jadi ada sumbatan yang terjadi di daerah itu. Dan juga kita menentukan lokasinya sehingga nanti ketika akan masuk ke dalam penanganan itu akan lebih tepat. Nanti sasarannya pembuluh darah mana yang perlu untuk dilakukan terapi. Ya. Nah, setelah melewati screening dengan USG itu, mungkin pada beberapa pasien kita akan melakukan yang namanya CT angiografi. CT angiografi. Ya, itu sudah lebih expert lagi ya kayaknya. Betul, ya, seperti itu. Ya, apa itu CT angiografi? CT angiografi itu adalah pemeriksaan menggunakan CT scan. Nah, pasien itu dipasang infus, dimasukkan zat warna ke dalam pembuluh darahnya. Ya, betul. Sehingga itu sakit nggak dok? Ya, sakitnya pada saat pemasangan infus ya. Jadi seperti ditusuk jarum. Kemudian ditusuk jarum, pasang infus, kemudian dimasukkan zat warna. Nah, nanti pada saat setelah itu pasien akan masuk ke dalam CT scan. Iya, dok. Ya, kemudian zat warna itu disuntikan
dan itu akan mengalir di pembuluh darahnya. Nah, pada saat satu warna itu berada di dalam pembuluh darah, kemudian dilakukan CT scan untuk melihat kondisi secara keseluruhan dari pembuluh darah yang ada. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian ada lagi dokter. Ada lagi. Ya? Jadi ini sudah ada 3 dok ya. Ini ya, sudah ini pertama sudah ada ronsen ya. Jadi harus diketahui yang paling pertama ronsen. Jadi kalau di mana ada daerah luka seperti di kaki ya dok ya, kita lakukan ronsen. Kemudian ada dilakukan USG ya dok ya, USG untuk pembuluh darah. Kemudian yang ketiga ada CT angiografi. Jadi ini harus diingat oleh pemirsa yang di rumah. Ada beberapa pemeriksaan yang harus dijalani. Jadi memang untuk menegakkan ini ada perjalanan yang cukup panjang ya dok ya. Nah tapi masih ada lagi. Yang satu lagi apa ya dok? Yang satu lagi yaitu kita melakukan yang namanya angiografi diagnostik. Angiografi diagnostik ya dok. Itu seperti apa ya dok? Angiografi diagnostik itu jadi di pembuluh darahnya itu nanti dimasukkan selang. Iya dok. Kemudian kita memberikan pewarnaan. Dan pada saat yang bersamaan nanti kita bisa melakukan yang namanya DSA. Mungkin mulai terkenal ya, orang kenal dengan yang namanya DSA. Ya. Jadi gambaran untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan daripada pembuluh darah yang kita curigai terlibat dengan atau terkena penyakit arteri perifer ini. Ya, DSA ini secara spesifik akan menggambarkan kondisi pembuluh darah yang ada sehingga kita bisa tahu, oh ya, pembuluh darah yang bermasalah ada misalnya di daerah paha, atau di daerah lutut, atau mungkin di daerah kaki, atau mungkin pada kasus tertentu di daerah tangan, atau di daerah lengan, kita bisa tahu. Sehingga nanti target penanganannya akan tepat ke daerah pembuluh darah mana yang terkena. Seperti itu. Oke dok, jadi memang tahapan-tahapannya mulai dari yang konvensional ya dok ya, sampai yang paling canggih. Jadi harus diketahui kalau kita di Manado ini sudah cukup canggih untuk pemeriksaan ini dan bisa ditegakkan ya dok ya. Jadi bisa diketahui ini penyakit arteri perifernya, bahkan sampai di pembuluh darahnya ya dok, kita bisa tahu ya dok ya bermasalahnya di mana ya. Ya, betul. Oke. Nah dok, ini kalau seandainya kita kan udah menjalani pemeriksaan, kita sudah periksa tadi lab, kita sudah periksa ronsen, udah USG, kemudian kita sudah CT angiografi, kita sudah lakukan pemeriksaan DSA. Nah kira-kira dok, kapan kalau ini kita bilang, ini benar-benar ini merupakan penyakit arteri perifer, istilahnya kapan ini ditegakkan, oh ini memang bapak atau ibu ini sakit yang namanya penyakit arteri perifer dok. Kapan itu kita katakan dok? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi gimana dok saya tahu kalau saya ini pasti kena penyakit arteri perifer? Ya, jadi dari pemeriksaan USG itu kita sudah bisa mencurigai kalau misalnya nanti dari ketika kita melakukan Doppler, jadi kita memeriksa gelombang aliran yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, pada pasien-pasien dengan penyakit arteri perifer, biasanya aliran darahnya ini akan berkurang. Jadi gelombangnya tidak seperti orang normal lagi. Normal lagi ya dok ya. Ya. Jadi biasa kalau pada orang normal itu ada 3 gelombang, dia akan berkurang menjadi kadang-kadang 1 gelombang, atau pada kasus tertentu yang ekstrim itu sama sekali sudah tidak ada gelombang yang terdeteksi pada saat kita melakukan USG itu. Ya, baru kemudian gambaran kalau misalnya pada CT angiografi maupun pada DSA, maka akan tampak di situ pembuluh darahnya itu alirannya itu tidak sampai ke ujung-ujung jari kaki, ya, atau kadang-kadang tampak di daerah-daerah tertentu ada penyempitan ketika kita lakukan DSH atau CT angiografi ini, atau juga tampak ada gambaran plak pada CT angiografi. Itu menunjukkan bahwa oh ya, ini berarti pasien ada penyakit arteri perifernya. Seperti itu dokter Andi. Oke, jadi sudah dijelaskan sama dokter Yuan ya, bagaimana diagnosis dari penyakit arteri perifer sendiri itu ditegakkan ya. Jadi dari pemeriksaan laboratorium, kemudian dari pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan seperti USG vaskuler, CT angiografi, bahkan juga DSA, itu sudah bisa menegakkan kalau ini pasien tersebut ya dok, menderita penyakit arteri perifer. Nah, untuk mengetahui bagaimana penata laksanaan pada penyakit ini, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.